Naam, khalas. Naam. Tayyib, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa arkanuhu sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan dan rukun-rukunnya, yakni kembali kepada iman. Rukun-rukun iman itu ada 6. Ini sepakat ya ulama berdasarkan nas Al-Qur'an dan Al-Hadis dan ijma ya, bahwasanya rukun iman ada 6 gitu. Tidak seperti Syiah. Ya, agama Syiah ditambah. Rukun Islamnya bertambah, rukun imannya juga bertambah seperti imamah. Enggak ada. Imamah itu bukan termasuk rukun Islam ya. Ya, keimaman ya, keimamannya Ali. Maka kalau orang tidak percaya bahwasanya Ali itu adalah Amirul Mukminin yang pertama, karena orang Syiah meyakini bahwasanya kekhalifahan itu dirampas, direbut, diambil oleh Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin yang lainnya, sehingga mereka mengatakan Ali dizalimi. Ini kedustaan yang sangat dusta, kebohongan yang sangat bohong ya, tipu muslihat dari kaum Syiah. Nah, sehingga mereka sangat berbeda dengan Islam ya, sangat berbeda dengan Islam ya, meskipun mereka mengaku Islam. Ini luar biasa. Maka kita harus mempelajari masalah tauhid ini sehingga kita bisa membedakan bagaimana Islam yang benar, Islam yang memang ya sama dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, oleh para ulama seperti itu, bukan ya Islam yang dipahami oleh aliran-aliran sempalan ya, para firqah-firqah dhallah seperti itu. Jadi rukunnya, rukun iman itu ada berapa? 6. Yang pertama adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, atau al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kemudian pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, qala syarihu rahimahullah, al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Ini adalah rincian dari rukun iman. Jadi mungkin kita di SD itu Bapak Ibu ya cuman hafal rukun iman ada 6 perkaranya misalnya. Cuman itu aja, namun keterangannya nggak ada gitu ya. Perinciannya belum dipahami gitu. Iya, maka di sini akan beliau rincikan, beliau terangkan, kemudian beliau kembangkan pemahamannya sehingga betul-betul pemahamannya itu insya Allah komplit gitu. Jadi beriman kepada Allah yang pertama beriman biwujudihi, al-imanu biwujudihi, beriman terhadap adanya Allah. Nah, tentu ini sangat pokok sekali. Dan beriman kepada adanya Allah ya, ini adalah keimanan hampir mayoritas makhluk termasuk iblis. Iblis beriman nggak iblis sama Allah? Beriman. Bahkan iblis berdoa kepada Allah, Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku ya, dalam Al-Qur'an Allah mengkisahkan doanya iblis laknatullah alaih. Iblis berdoa, wahai Tuhanku, tolong beri aku tangguhan waktu usia. Jangan cabut nyawaku sampai hari akhir. Sehingga iblis diberikan oleh Allah ya nyawa yang panjang, ajal yang panjang. Sehingga menjadi ujian bagi umat manusia. Karena iblis ini sangat paham sekali bagaimana strategi ya, bagaimana siasah politik untuk menjerumuskan umat manusia. Dan iblis itu memiliki tentara-tentara. Dan tentaranya dari jin dan manusia, dari galangan syaitan. Syaitan itu sifat syaitanul ins wa syaitanul jins. Syaitan dari golongan manusia dan jin gitu. Yang ke golongan manusia ini yang parah, Pak. Karena yang golongan manusia ini nggak bisa diruqyah gitu. Iya. Nah ini yang mana mereka mengajak manusia untuk keluar dari jalan Allah, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kemurtadan. Ini luar biasa sekarang pemurtadan ya. Setiap hari misionaris dari Nasrani itu evangelis ya, penginjil itu setiap hari dan memiliki dana yang sangat luar biasa. Ya kan, pergilah ke tempat-tempat bencana ya kan.
Waktu bencana mereka belum bereaksi, yang saya dengar seperti itu ya, dari teman-teman relawan ya. Namun mungkin sepekan sudah bencana barulah datang mereka dengan bantuan-bantuannya. Waktu tahun 2009 gempa bumi di Sumatera Barat, waktu itu qadarullah saya ikut relawan ya dari Yayasan Darul Iman waktu itu. Di Periaman itu sudah ada gitu. Masuk misionaris, memang mereka mengajak masuk Kristen, murtad ya, mengajak murtad gitu. Namun dengan syarat apa? Dengan syarat akan diberikan bantuan. Ya, Indomie 1 kardus, 2 kardus, seperti itu. Ini fakta. Ya, bahkan ini pengakuan dari bagian sosial ya, dari Bangko itu kan. Bahkan sebagian dari suku anak dalam di Bangko itu sudah murtad gitu. Waktu dulu kata bapak itu kan, waktu bercerita beliau di salah satu desa di Bangko itu, desa kaum mu'alaf suku anak dalam itu banyak ada kayak langgar gitu ya. Sekarang sudah nggak ada lagi ya. Yang ada sudah apa? Gereja katanya. Ini luar biasa. Itu syaitan itu ya. Orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, murtad, itu syaitan semuanya. Dan orang yang mengajak kepada kemaksiatan, mengajak ya, nggak sholat, itu syaitan. Kalau ada teman kita misalkan ngajak kita nggak sholat, itu nggak direnggut lagi, itu syaitan itu ya. Ya harus diajak bertobat itu. Karena sudah ya mensukseskan visi dan misi iblis. Namun secara tidak sadar terkadang kita menjadi temannya iblis ya. Iya, ketika kita misalkan menjadi sebab orang lalai ya dari jalan Allah, itu berarti kita sudah masuk ya ke dalam barisan iblis laknatullah alaih. Jadi beriman kepada Allah itu hampir seluruh makhluk Allah, kecuali yang betul-betul bengis ya dari kalangan malahid ya, mulhid ya. Kemudian syuyu'iyah. Mulhid itu apa sih? Ateis ya, bahasa Arabnya mulhid ya, jamaknya malahid. Syuyu'i, apa itu syuyu'i ya? Komunis ya. Orang komunis kan menolak agama, itu prinsip komunis itu. Agama ini candu kata mereka. Sekarang kan sudah mulai bangkit juga itu ya, paham-paham neo-komunis itu. Iya. Dulu diperangi gitu, bahkan masuk tab MPR ya. Bahwasanya komunis itu dilarang, sekarang kan iya sudah dihapus gitu ya, komunis bebas gitu. Na'udzubillahi min zalik. Ini luar biasa bagaimana dahulu komunis di negeri ini membantai para tentara ya, membantai para jenderal Ahmad Yani ya kan, kemudian jenderal-jenderal yang lainnya dimasukkan ke lubang buaya. Cukuplah itu jadi pelajaran, jangan bergampang-gampangan dengan komunis gitu. Ini luar biasa karena orang komunis ini memang seperti itu. Mereka ingin menciptakan negara seperti Cina ya, seperti Rusia, yang mana agama ini dinomor sekian kan gitu, tidak menjadi tujuan utama, bukan ini. Karena memang mereka ya, orang-orang komunis ini mayoritasnya seperti itu, menolak agama itu nggak masuk gitu Pak. Nauzubillahi min zalik. Dan ini bertentangan dengan dasar negara juga ya. Bertentangan dengan Pancasila yang dihafal oleh Akh Buyung ya, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Iya, bagus itu ya. Iya, nanti ntar ditanya ya, apa nama itu, Pancasila nggak hafal ya. Iya. Iya. Kemudian beliau mengatakan di sini wal awwalu al imanu biwujudillah taala. Iman yang pertama itu ya, rukun iman yang pertama kan beriman kepada Allah. Dalam beriman kepada Allah itu ada 4 hal. Yang pertama beriman kepada akan adanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua beriman kepada uluhiyahnya Allah. Yang ketiga beriman kepada rububiyahnya Allah. Yang keempat beriman akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi yang pertama ini yang akan beliau jelaskan. Kata beliau, al-awwalu yang pertama al-imanu biwujudillahi ta'ala wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wasyar'u wal his. Dan telah menunjukkan akan adanya Allah yang pertama fitrah, awal penciptaan manusia. Jadi Allah ciptakan manusia di atas fitrah, yakni di atas pengenalan kepada Allah. Artinya manusia secara fitrah, secara penciptaannya sudah ada
unsur bahwasanya roh manusia itu sudah kenal kepada Allah, akan tetapi manusia itu lupa gitu. Ketika dilahirkan la ta'lamuna syai'an, sebagaimana firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun karena sudah lupa. Namun di alam roh disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada setiap roh, alastu bi rabbikum. Kemudian para roh mengatakan, qalu bala. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad ketika penciptaan roh gitu ya. Maka roh ini menjawab, ya kami bersaksi gitu ya. Benar ya, syahidna. Qalu bala syahidna gitu. Iya benar ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan gitu. Jadi memang secara fitrah manusia itu sudah ada sebenarnya unsur bahwasanya mereka meyakini akan adanya Allah. Itu secara fitrah seperti itu. Wal aqlu, kemudian secara akal. Dengan akal sehat sebenarnya sudah bisa dibuktikan akan adanya Allah, nanti akan beliau jelaskan. Kemudian apalagi secara syariat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tentu sangat banyak sekali. Dalam Al-Quran Allah itu ada banyak sekali ya, Allahu khaliqu kulli syai', banyak sekali gitu. Allahu ahad, kul Allahu ahad gitu. Katakan Allah itu esa gitu. Ya, meskipun ada juga dari orang yang nyeleneh mengatakan enggak ada dalam Al-Quran mengatakan Allah itu ada. Bodoh kali gitu ya. Sejelas-jelas banyak kata Allah ya, Allahu ahad, kul huwallahu ahad, jelas sekali. Kalau Allah itu nggak ada, nggak mungkin ada kata-kata Allah gitu. Iya. Ada juga yang seperti itu yang mengatakan profesor ya, di Al-Quran tidak ada mengatakan Allah itu ada. Jadi sifat wujud bagi Allah itu nggak ada. Na'udzubillahi min zalik ya. Padahal sudah jelas-jelas banyak sekali ya kata Allah dalam Al-Quran itu, banyak sekali. Nggak mungkin ya sesuatu yang nggak ada disebutkan dalam Al-Quran gitu. Kan secara logika nggak masuk gitu. Al-Quran menjelaskan tentang syaitan ya. Apakah menunjukkan syaitan itu nggak ada? Itu kan jelas bertentangan dari akal yang sehat gitu. Jadi adanya Allah itu ditunjukkan dengan fitrah kita, akal yang sehat, kemudian secara syariat yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wal his ya. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan dengan panca indera. Adanya panca indera kita ini menunjukkan akan adanya Allah, itu maksudnya. Bagaimana? Karena yang menciptakan panca indera kita ini, yang menciptakan seluruh tubuh kita ini adalah Allah. Nggak akan mungkin adanya secara tiba-tiba ya anggota tubuh kita tanpa ada yang menciptakannya. Fadhal. Amma dalalatul fitrati ala wujudihi fa inna kulla makhluqin qad futtira ya. Iya, dari fattara ya, namun dia majhul, sighah majhul ya. Qad futtira alal imanu bi ada huruf jar ya. Alal imani bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin au ta'limin. Nah, lanjut ya. Wala yang sorifu an muqtada ya. An muqtada ya, di dhammah mim ya. An muqtada hadhil fitrati ila man qara'a ala qalbihi ma yusarrifuhu ya. Ma yasrifuhu ya. Anha liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwida asal kata ya, yuhawwidanihi ya, yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Naam, Masya Allah. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin pensyarah kitab ini melanjutkan,
Amma dalalatul fitri bisa dibaca bi fathil dal ya, bi fathil dal dengan difathahkan dalnya. Dalalah. Bisa juga dibaca dilalah. Dia itu artinya dalil ya. Amma dalalatul fitri, adapun dalil secara fitrah gitu. Ala akan atau atas wujudihi, adanya dia yakni Allah. Adapun dalil fitrah gitu yang menunjukkan akan adanya Allah gitu maksudnya. Apa dalil fitrahnya? Secara fitrah bagaimana? Maksudnya seperti apa gitu. Maka beliau mengatakan fa inna kulla makhluqin, maka sesungguhnya seluruh makhluk Allah ini qad futtira 'alal imani, maka sungguh sudah difitrahkan untuk mengimani bi khaliqihi, akan penciptanya. Jadi seluruh makhluk Allah ya, seluruh makhluk Allah baik itu manusia, jin, bahkan hayawan ya, para hewan itu ini sudah Allah fitrahkan. Artinya fitrah itu artinya pada awal penciptaannya sudah ada unsur atau potensi untuk kenal kepada Allah gitu. Fi ghairi sabqi tafkirin, tanpa didahului oleh pemikiran, au ta'limin atau pengajaran, atau tanpa proses pemikiran yang panjang ya, tanpa pikir-pikir panjang, tanpa proses pendidikan. Sebenarnya secara fitrah ya, secara fitrah manusia itu sudah diberikan oleh Allah potensi untuk mengenal Allah, potensi untuk mengetahui akan adanya Allah. Seperti itu. Wala yansarifu an muqtada hadhil fitrah, maka tidak akan berpaling, yansarifu berpaling ya, an muqtada hadhil fitrah, dari apa yang ditunjukkan oleh fitrah ini, illa kecuali man, siapa, kecuali barang siapa tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu an hada, barang siapa yang muncul, tara'a ini muncul ya, muncul pada hatinya yang memalingkannya dari fitrah ini gitu. Jadi secara fitrah, secara penciptaan, secara naluriah gitu, secara naluriah manusia itu ada potensi untuk kenal kepada Allah tanpa harus ada proses belajar, proses berpikir gitu. Dan ini fitrah gitu. Fitrah itu artinya Pak, memang sudah ada dari lahir seperti itu maksud fitrah ya. Kecuali ada faktor X gitu ya, faktor dari luar gitu, yang memalingkan dari fitrahnya, sehingga ada yang jadi Yahudi ya kan, ada yang penyembah batu, menjadi kaum musyrikin gitu ya. Liqaulin Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, ma min mauludin, ini dalilnya, tidaklah ya apapun yang dilahirkan yuladu alal fitrah, melainkan dilahirkan di atas fitrah. Dan fitrah di sini ulama sepakat al-Islam, ma'rifatu wujudillah, adalah Islam dan adalah mengenal akan adanya Allah gitu. Fa abawahu, dan kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yunassirani, dan yang atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikannya Majusi, dan agama-agama yang lainnya ya, bisa Syiah atau firqah-firqah ya, kelompok-kelompok yang menyimpang ya. Ya, ini ada peran daripada lingkungan gitu. Bisa jadi dalam hadis ini adalah orang tua, boleh jadi lingkungan yang lainnya. Siapa itu Pak? Teman. Karena teman ini berpengaruh juga, berdasarkan sabda Rasulullah SAW ya, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum liman yukhalil ya. Hadis dari Imam At-Tirmizi ya, seseorang itu berdasarkan agama teman karibnya gitu. Maka hendaknya kalian memperhatikan kalian berteman dengan siapa, karena teman ternyata mempengaruhi agama seseorang gitu ya. Apalagi temannya ini dari nol, misalkan temannya ini mungkin sudah paham agama namun pemahamannya salah. Nah, karena temannya Masya Allah ya sangat perhatian sama dia yang nol ini kan ya, sangat perhatian, bisa mengambil hatinya,
ya diajaklah dia pengajian. Dan dalam pengajiannya apa? Pemerintah itu kafir katanya. Kita harus berjihad, ya. Nah, dibacakanlah hadis-hadis tentang keutamaan jihad, ya. Jihad itu adalah salah satu jalan pintas masuk surga. Cemplung meninggal langsung dijamin masuk surga. Memang benar kalau jihad yang benar. Namun jihadnya sudah disalahpahami gitu. Jihad kita adalah melawan pemerintah, mengebom kantor polisi, mengkafirkan orang yang tidak sepemahaman dengan kita gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini sehingga menjadi sesatlah dia karena pengaruh ajakan temannya, agama temannya yang salah. Atau temannya juga ya punya pemahaman lain. Pemahamannya apa? Ya, pemahamannya adalah Abu Bakar itu udah keluar dari Islam itu. Umar bin Khattab itu enggak muslim lagi. Yang Islam cuman Ali, ya, kemudian Fatimah istrinya, Zainab, Hasan Husain, itu saja. Sahabat itu zalim, dibawalah ya doktrin-doktrin untuk mencaci para sahabat. Syiah. Ya kan? Kemudian ya kita sholat secara fikih mereka harus ada menempel jabah atau jidat kita di tanah yang berasal dari tanah Karbala di Irak gitu ya. Nah, maka ini sudah sesat Pak ya. Yang temannya nggak tahu apa-apa awalnya, namun dipengaruhi oleh teman yang Syiah ini sehingga lambat laun dia bisa menjadi apa? Syiah gitu. Makanya Rasul mengatakan almaru ala dini khalili. Seseorang itu sangat rentan terpengaruh oleh agama temannya. Maka Rasul mengatakan falyandur ahadukum. Perhatikan betul gitu. Tidak hanya sekali gitu ya. Karena nadhara itu betul-betul dilihat, ya kan? Teman kita berteman dengan siapa gitu. Kalau kita berteman dengan orang yang suka belajar ya, belajar agama yang benar, pemahamannya insyaallah pemahaman yang benar ya, sesuai dengan para sahabat, manhajnya sesuai dengan para imam ya, imam mazhab dan para ulama yang bermanhaj sahabat yang metodologi memahami agama ini seperti Rasulullah dan para sahabat, insyaallah selamat ya. Namun selain itu ini yang kita khawatirkan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau ada juga temannya yang sufi gitu ya. Nah, ini luar biasa juga sehingga dia ngaku apa Pak? Ngaku bisa ketemu Nabi langsung gitu. Iya, kemudian bisa diangkat jadi wali, bisa ketemu Nabi Khidir kapanpun gitu. Yang penting dibaiat dulu gitu. Yang penting bayar dulu, ya kan? Harus tahu dulu nama rohnya siapa. Ujung-ujungnya ya sama akhwat ya ada namanya nikah. Ya nikah batin namanya Pak. Iya. Nah, itu ujung-ujungnya gitu. Ada nanti zakat rohnya yang untung mursyidnya gitu. Iya. Kemudian tuan gurunya itu mursyidnya itu atau yang lebih tinggi khalifahnya itu ya. Dalam tarikat Naqsabandiyah kan ada khalifahnya itu ya. Ya kan itu sangat diagungkan itu. Nggak boleh nanya-nanya ya. Apa kata guru A ya A aja. Nggak boleh nanya dalilnya gitu ya. Apa nih Pak dalil dari Al-Quran? Nggak boleh nanya. Kamu belum sampai makomnya katanya. Entar ya. Entar kau sudah jadi wali majzub ya. Nauzubillahi min zalik. Ini luar biasa ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal lagi, lanjutkan. Wa amma dalalatul aqli ala wujudi. Yang pertama dalil apa lagi? Secara fitrah. Ada 4 dalil ya. Yang pertama fitrah, yang kedua Pak? Ayo Bang. Akal, yang ketiga syariat, yang keempat panca indera. Al-his itu arti panca indera. Jadi ada 4 dalil untuk mengenal akan adanya Allah, akan wujud Allah. Yang kedua yang akan beliau bahas adalah dalil secara akal. Ya, fadhal lagi. Wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala fali anna hadhihi makhluqati, konya 2 rakaat ya, makhluqati ya. Hadhihi makhluqati ya. sabiquha ya. Sabiquha walahiquha ya. Ya, dia isim fa'il di sini ya, namun sebagai khobar dia di sini. Sebagai khobar daripada anna itu ya.
walahiquha la budda laha min khaliqin awjadaha ya idh la yumkinu an tujida nafsaha binafsiha wala yumkinu an tujida sadfatan. Kalau yang tepatnya enggak ya, ada tambahannya li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu afan. Yang tepat itu enggak ada ya? Iya, lanjut beda yang ada be. La yumkinu an tujida nafsaha antujada. Yang ini yang nafsaha itu tujida ya. Dari kata aujada yujidu ya. Aujada yujidu ya. Iya. Ijadan maujud maujudan dan sebagainya. Oh, ya. Ya, mujidun ya. Mujadun ya, afwan ya. Mujadun itu. Yang pertama antujida. Ini aujada nih, yujidu ya. Ya. La yumkinu antujida ya. Tujida ini dia fi'il ma'lum dia ya, bina ma'lum. Kalau tujada ya itu bina majhul gitu. Ya, lanjut. La yumkinu an tujida nafsaha binafsiha li'anna syai'an la yakhluqu nafsahu li'annahu qabla wujudihi ma'dumun. Ya. Fakaifa yakunu khaliqan ya. Thayyib. Wa amma dalalatul aqli, adapun dalil secara akal ala wujudillah, akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa li anna hadhil makhluqati sabiquha wa lahiquha la budda laha min khaliqin awjadaha. Karena seluruh makhluk ini, baik yang pertama kali yang Allah ciptakan maupun yang seterusnya gitu ya, la budda laha min khaliqin, maka harus ada yang menciptakannya. Karena tidak akan mungkin adanya makhluk tanpa ada khaliq ya. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Tidak akan mungkin secara akal ada yang diciptakan tanpa ada yang menciptakan gitu. Contoh sekarang HP ini makhluk yang diciptakan ya, pasti ada yang menciptakannya gitu. Tapi HP ini lebih tepatnya seperti ini ya, lebih dari makhluk lagi ya, di bawah makhluk ya, karena bahan-bahannya itu ciptaan Allah, namun ini rangkaiannya dirombak oleh manusia. Artinya ada yang membuatnya. Tidak akan mungkin ada yang produk ya, sesuatu yang terbuat tanpa ada yang membuatnya gitu. Adapun dalil secara akal yang menunjukkan akan adanya Allah, kata beliau, karena makhluk-makhluk baik yang terdahulu maupun yang akan datang ini tidak akan ada kecuali mengharuskan akan adanya khaliq ya. Makhluk itu ciptaan, khaliq pencipta. Tidak akan ada ciptaan tanpa ada yang menciptakannya. La budda laha min khaliqin awjadaha, maka mengharuskan bagi makhluk tersebut itu dari khaliqin, seorang pencipta, awjadaha, yang telah menciptakannya. Ya, la yumkinu an tujida nafsaha, tidak mungkin, mustahil ya, makhluk tersebut menciptakan dirinya binafsiha, dengan dirinya gitu. Jadi membelah diri nggak mungkin ya. Iya. Li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu, karena sesuatu itu, syai'a ini makhluk maksudnya, tidak bisa menciptakan dirinya gitu. Li'annahu qabla wujudihi ma'dumun, karena dia, makhluk tersebut ya, sesuatu itu sebelum adanya dia tidak ada gitu. Ma'dum itu tidak ada gitu. Fa kaifa yakunu khaliqan, sesuatu yang tidak ada itu bagaimana dia bisa menjadi pencipta gitu. Ya, jadi makhluk menciptakan dirinya berarti dia menciptakan dirinya, dia pencipta bagi dirinya, padahal sebelumnya dia tidak ada.
Tidak akan mungkin sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan gitu. Nah, ini secara akal ini tidak masuk. Nah, gitu. Fadal nih. Wala yumkinu an tujada ya. Ya. Wala yumkinu an tujada sudfatan li anna kulla hadithin la budda lahu min muhdithin. Ya. Wa li anna wujudaha ala hadan nizami badi'i ya. Watanasuqil muta'alifi ya. Wal irtibati multahimi bainal asbabi wa musabbabatiha wa bainal kainati ba'dha ma'a ba'din yamna'u man'an batan yamna'u maknan batan man'an ya. Man'an batan an yakuna wujuduha sudfatan. Iya. Kemudian kata beliau wala yumkinu an tujada sudfatan, dan tidak mungkin, artinya mustahil, terciptanya, terjadinya makhluk tersebut sudfatan, tiba-tiba, spontan, begitu saja. Itu arti sudfatan, itu tiba-tiba, begitu saja ya, tanpa ada yang menciptakan. Nggak mungkin, secara akal itu muhal ya, mustahil secara akal. Kenapa? Lianna, karena ya, sesungguhnya kulla haditsin la budda lahu min muhditsin. Setiap yang terjadi gitu ya, setiap yang diciptakan bisa juga ya, maka mengharuskan baginya dari yang menciptakan. Artinya setiap yang diciptakan itu harus ada penciptanya. Ini secara hukum akal seperti itu. Hukum sebab akibat itu. Asbab wa musabbabat ya. Asbab itu sebab ya, musabbabat konsekuensi dari sebab itu. Ya. Sebab terjadinya ini akan menghasilkan ini. Musabbibnya Allah gitu. Yang menciptakan sebab itu Allah. Musabbab itu artinya apa namanya itu, yang hasil dari sebab. Misalkan seperti ini ya, sebab kita minum ya, hasilnya apa? Hasilnya hilang haus. Kemudian yang menciptakan sebab itu, minum itu, air itu siapa? Allah gitu. Itu. Kemudian kata beliau wali anna wujudaha ala hadan nizamil badi'i wattanasuqil muta'alifi wal irtibatil multahimi bainal asbabi wal musabbabatihi wa bainal kainati ba'dhiha ma'a ba'dhin yamna'u man'an batan ayyakuna wujuduha sudfatan ya. Karena adanya makhluk, adanya alam semesta ini, adanya ciptaan ini, yang mana adanya alam semesta ini ala hadan nizam, yang Allah ciptakan dengan aturan yang sangat indah. Nizam ini aturan ya, siang dan malam ya, adanya matahari, adanya bulan ya Pak ya, kemudian adanya planet-planet ya, adanya ciptaan Allah dengan aturan-aturan yang sangat indah ini, yang badi' ini sangat indah, yang sangat ya sempurna ini. Wat tanasuqil muta'alif, yang mana ciptaan Allah, makhluk Allah ini sangat ya, sangat cocok gitu, sangat matching ya, yang saling berkaitan gitu. Ada laki, ada perempuan. Misalkan ciptaan Allah pada tubuh kita, Allah ciptakan hidung, lubangnya di bawah. Nah, ini kan sangat masya Allah, ada hikmahnya gitu ya. Kalau sananya lubang hidung kita ke atas ya sulit juga, repot ya, apalagi hari hujannya penuh ya kan, penuh terus gitu. Ini kan luar biasa ini. Ini ciptaan Allah yang sangat cocok. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk itu kan mengatakan, lihat lagi ya kan, farji'il basara khasi'an wa huwa hasir ya. Perhatikan lagi, ada nggak ciptaan Allah itu yang kurang gitu? Ada nggak ciptaan Allah itu yang nggak cocok ya? Maka tidak akan ada gitu ya. Semuanya Allah ciptakan dengan keteraturan, dengan keserasian yang sangat luar biasa. Wal irtibatil multahim, kemudian yang sangat berkaitan, yang ikatannya itu sangat cocok gitu ya,
sama ya artinya, at-tanasuk al-muta'alif dengan al-irtibat al-mutain itu sama ya, yang cocok gitulah intinya. Bainal asbabi, antara sebab dan ya hasil dari sebab itu. Bainal asbabi wal musabbabatiha, itu sangat cocok ya. Sebab ya terbakarnya kita kena api memang Allah ciptakan ya. Allah musabbibnya ya kan. Kemudian terbakar itu musabab ya, sebab konsekuensi dari sebab-sebabnya api. Api itu Allah ciptakan dia bisa membakar misalkan. Namun Allah yang menciptakan api itu. Namun memang ada potensi itu Allah ciptakan pada api tersebut. Sebagaimana manusia ya, Allah yang menciptakan manusia. Namun manusia diperintahkan untuk melakukan ya hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat. Kalau ingin masuk surga ya lakukan amal kebaikan. Lakukan sholat ya, jalankan perintah Allah gitu. Kalau ingin dapat rezeki harus bekerja. Ya kan, itu sebabnya gitu ya. Sebab akibatnya gitu. Sebab kita bekerja insya Allah dapat apa? Dapat rezeki gitu. Namun yang menciptakan itu semuanya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita diperintahkan untuk menjalankan sebab ya. Ya. Kemudian kata beliau, wa bainal kainati ba'dhi ala ba'din. Kemudian hubungan ya antara ciptaan Allah kainat ini sama dengan makhluk juga. Kainat ini yang Allah ciptakan itu ya. Kainat ini jamak dari kainun ya. Ba'dhiha, sebahagiannya, ma'ba'din dengan sebagian yang lain itu sangat erat kaitannya ya, sangat serasi gitu ya. Yamna'u, hal-hal tersebut itu menghalangi man'an batan, sesuatu yang sangat dilarang gitu ya, nggak masuk dengan logika ya. Ayyakuna wujuduha sudfatan ya, sangat berdasarkan fakta-fakta realita bahwasanya makhluk yang Allah ciptakan ini sangat luar biasa, sangat teratur, sangat serasi. Maka dengan fakta tersebut ini menolak, melarang dengan penolakan, dengan pelarangan yang sangat besar, betul-betul terlarang secara akal ya, bahwasanya sesuatu itu tercipta secara tiba-tiba, itu maksudnya. Secara akal ya yamna'u man'an batan ya, nggak masuk ya, bahwasanya sesuatu yang serasi itu, sesuatu yang sangat sempurna itu, yang sangat teratur itu ada secara sendirinya tanpa ada yang menciptakan gitu. Jangankan ya makhluk Allah ini, alam semesta ini, buatan manusia saja ya mustahil kita katakan adanya HP misalkan ya kan, bin salabin HP, datang aja HP tanpa ada proses ya bagaimana membuat apanya ya, bingkainya, gasingnya, kemudian komponen-komponen yang di HP ini ya, adanya slot tempat masuk kartu SIM-nya, kemudian ada memorinya, ada congkonek-congkonek yang lainnya gitu ya, ada onder-onder yang lainnya. Ini sangat rapi gitu. Nggak mungkin HP ini, ada orang yang mengatakan HP itu ada tanpa ada yang membuatnya. Kan mustahil, orang gila tuh kita. Ini udah gila nih. Ini sudah berhak dapat sertifikat ODGJ ya. Iya. 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 Bagaimana mungkin ya alam semesta ini yang lebih besar ya daripada HP ini terjadi begitu saja tanpa ada zat yang menciptakannya, kan gitu ya. Fadhal Ali, lanjutkan. Itu mawjudu sifatan laisa ala nizamin fi asli wujud. Laisa ala nizamin ya. Nah. Laisa ala nizamin ya. Fi asli wujudihi fa kaifa yakunu muntaziman. Muntaziman. Iya. Muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi ya. Lanjut ya. Wa idza lam yumkin an la wa idza lam yumkin, nah ini majzum ya. Nah. Wa idza lam yumkin an tujada hadhihi makhluqatu tujida ya, an tujida hadhil makhluqatu ya nafsaha ya. An tujida hadhihi makhluqatu nafsaha bi nafsiha. Wala an tujida an tujada ya.
wala antu jida Jada yang ini, antu jada yang ini. wala antu jada surfatan ta'ayyana an yakuna laha Antakuna laha ya. Mujidun ya. Ya. wa huwa Allahu rabbul alamin. Naam. Kemudian kata beliau idzil maujudu surfatan laisa ala nidhamin ya. Sesuatu yang ada ini yang tercipta secara tiba-tiba, secara spontan, laisa ala nizam. Ini ya tidak cocok ya. Tidaklah secara aturan ya, tidaklah cocok dengan keteraturan dari alam semesta ini. Jadi kata beliau, kalau seandainya ada sesuatu yang tercipta tiba-tiba, maka ini tidak sesuai dengan aturan gitu Pak ya. Baik itu aturan akal ya, maupun kenyataan fakta seperti itu juga. Seperti ya, contoh ya, tiba-tiba aja seorang tukang ya, tiba-tiba saja misalkan dia bisa menciptakan sebuah rumah tanpa ada proses buat pondasi dulu, ngecor pondasinya dulu, ya kebayang? Kemudian setelah itu pasang batu bata, pasang dinding, ya kan? Nah, ini tidak akan mungkin tiba-tiba seperti itu. Harus ada aturannya. Jadi sesuatu yang tiba-tiba itu ini laisa ala nizam kata beliau. Bukanlah di atas aturan yang masuk dengan akal gitu. Fi asli wujudihi, pada asal ya keberadaannya, pada asal terjadinya adanya sesuatu itu. Fa kaifa yakunu mutanazziman hala baqai wa tataruhi ya. Dan bagaimana sesuatu itu bisa menjadi teratur pada saat adanya dan pada saat berkembangnya sesuatu tersebut, tentu tidak masuk akal ya. Artinya sesuatu yang ada, sesuatu yang tercipta secara tiba-tiba itu mustahil ya, itu mustahil ya, tidak akan mungkin seperti itu. Pasti ada zat yang menciptakannya, yakni kalau alam semesta ini tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ya seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ada makhluk atau manusia yang menyebabkan adanya itu gitu. Contoh kamera itu ya, nggak mungkin datang sudfah tiba-tiba. Ya kan, tujadu surfatan ya, muncul tiba-tiba. Nggak mungkin, itu ada suatu hal yang mustahil. Wala antu jada sudfatan ya, maka kemudian kata beliau wa idza lam yakun antu jada hadhil makhluqatu nafsaha binafsiha, kalau seandainya tidak mungkin ya, mustahil makhluk ini menciptakan diri mereka dengan diri mereka, dan juga mustahil tercipta makhluk ini secara tiba-tiba, ta'ayyana, maka sudah menjadi kepastian ya, sudah menjadi suatu hal yang benar, sudah menjadi konsekuensinya ya, antakuna laha mujidun, maka dia memiliki pencipta, maka sudah menjadi konsekuensinya, sudah menjadi hukum akal. Sesuatu yang tidak mungkin tercipta dengan tiba-tiba tanpa ada penciptanya, ini mengharuskan sesuatu yang tercipta itu ada mujidnya, ada penciptanya. Wa huwallahu, dan pencipta tersebut adalah siapa? Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabb ya, penguasa, pengatur, pencipta alam semesta ini. Fadhal akhi. Waqad zakarallahu ta'ala hadha dalila al-aqliya wal burhana qat'iyya ya, fi surati turi ya, haitsu qala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, ini bentuknya pertanyaan ya, namun maksudnya pengingkaran. Allah ya, kemudian beliau melanjutkan waqad dzakarallahu taala hadad dalil al-aqliyah. Allah sungguh Allah telah menyebutkan dalil akli ini dan hujjah, burhan, petunjuk yang qat'i. Yang qat'i itu maksudnya yang apa? Enggak ada tawar-tawar lagi. Ya, ada dalil qat'iyah ya. Dalam usul fikih itu ada istilah dalil qat'iyah, itu maksudnya sudah putus gitu. Kalau bahasa Minangi ala putu itu mah gitu ya. Ya, itu maksudnya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah mentok gitu. Itu namanya al-adilah al-qat'iyah. Ada juga al-adilah az-zanniyah. Kalau az-zanniyah ini masih ada kemungkinan ya kita salah pendapat kita, ada kemungkinan benar juga. Masih menerima khilaf di situ, ikhtilaf ya, perbedaan dalam masalah zanniyah.
dalam masalah furu'iyah, dalam masalah ijtihadiyah. Namun dalam masalah prinsip, dalam masalah usuluddin ya, inilah yang disebut dengan dalil-dalil qat'i. Zina itu haram, tidak ada lagi perbedaan itu. Sudah putus itu. Sudah final itu, sudah final itu ya. Karena sudah ditunjukkan oleh dalil yang qat'i. Allah itu esa. Ada yang mengatakan dua, udah kafir itu ya. Allahu ahad, qul huwallahu ahad, udah gitu. Makanya dalam Islam ini ada masalah-masalah qat'iyah, ada masalah-masalah zonniyah. Yang zonniyah ini banyak dalam masalah fikih gitu ya. Terutama fikih-fikih yang masalah furu'iyah, ya masalah ijtihad gitu. Makanya ada seorang ulama mazhab Syafi'i, Imam Al-Haythami, beliau punya kitab judulnya Qawati'ul Islam. Qawati'ul Islam, perkara-perkara yang qat'i dalam Islam gitu. Itu disebutkan oleh beliau tentang nawaqidul Islam, itu semuanya itu masalah-masalah qat'i itu. Pembatal keislaman itu. Ya kan? Itu masalah prinsip, masalah-masalah yang sudah putus gitu ya, yang sudah mentok itu hukumnya gitu. Ini ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Allah taala hadha ad-dalil al-aqli wal burhan al-qat'iyyah fi surah At-Tur. Jadi dalil-dalil qat'i itu apa artinya, Bang? Sudah final. Oh ya, yang sudah final gitu ya. Haitsu qala ta'ala, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta itu? Apakah makhluk itu, manusia ini termasuk kita manusia makhluk Allah ya? Apakah mereka tercipta min ghairi syai'in, tanpa sesuatu gitu? Am humul khaliqun, atau mereka lah yang menciptakan diri-diri mereka? Ini istilah di dalam Al-Qur'annya, dalam ilmu Al-Qur'an ini disebut dengan al-istifhamul inkari ya. Bentuknya pertanyaan namun maknanya pengingkaran itu. Ya kan? Am humul khaliqun, apakah mereka gitu? Apakah mereka menciptakan itu? Enggak gitu. Mereka tidak mampu menciptakan diri mereka, Allah lah yang telah menciptakan mereka. Ini dalam surah At-Tur ayat 35. Lanjut lagi. yakni annahum lam yakhluqu, khalaqa yakhluqu, khalqan khaliqun ya. lam yakhluqu min ghairi khaliqin. Ya, afwan ya, ini majhul ya, yukhlaqu, ini sirah majhul ya. Yakni annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin ya. Belum diciptakan. Itu namanya majhul dalam istilah bahasa Arab ya. Artinya fa'ilnya enggak diketahui gitu ya. Diciptakan gitu. Ya. Yakni annahum lam yukhlaqu gitu. Yakni annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin. Walahumul ladzina ya. Walahumul ladzina khalaqu anfusahum wa ta'ayyana an yakuna khaliquhum. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Naam. Walihad. Naam. Yakfik ya. Yakni ya. Yakni itu dari kata ana yakni. Yakni itu artinya maksudnya gitu. Ya, yang dia maksud gitu ya. Yakni itu kan fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir tadiru huwa. Huwa ini kembali kepada siapa? Kepada penulis itu. Yakni yakni huwanya dia menjelaskan tentang firman Allah itu. Huwa ini kembali kepada siapa? Allah ya. Yakni yang dia maksud itu artinya annahum, bahwasanya mereka lam yukhlaqu, tidaklah tercipta mereka itu min ghairi khaliqin, dari tanpa pencipta, artinya mereka itu tidaklah tercipta tanpa ada yang menciptakan gitu. Walahumul ladzina khalaqu anfusahum, dan mereka tidaklah menciptakan diri-diri mereka, itu maksud ayat itu. Jadi ketika Allah berfirman dalam surah Tur ayat 35 ini, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah gitu ya kan? Atau apakah gitu mereka itu tercipta begitu saja tanpa sesuatu gitu, atau mereka yang menciptakan diri-diri mereka gitu. Artinya mereka itu tidak tercipta ya tanpa ada yang menciptakan. Artinya mereka tidak tercipta begitu saja, pasti ada yang menciptakan, itu maksudnya gitu.
fata'ayyana ayyakuna khaliquhum wallahu, maka sudah menjadi kepastian, sudah disimpulkan itu, sudah ditakyin, ya, disimpulkan bahwasanya pencipta mereka adalah Allah tabaraka wa taala. Walihada lamma sami'a Jubair ibnu Mut'im, oleh karena itu ketika saat ini seorang sahabat, ya, yakni sahabat Jubair ibnu Mut'im, ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra surat at-tur, ketika Rasulullah membaca surah at-tur, fabalagha hadhil ayah, kemudian sampai kepada ayat surah at-tur ayat 35 ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul mustaitirun. Ya, kana Jubair yauma idzin musyrikan, waktu itu Jubair dalam keadaan musyrik. Maka apa kata Jubair ini? Kana qalbi an yatir, ya, hampir saja, kada qalbi an yatira, hampir saja hatiku, ya, hampir saja hatiku terbang gitu, ya, melayang, ya, mendengar ketika Nabi Rasulullah membacakan ayat ini, surah At-Tur ayat 35 ini. Wa dzalika awwalu ma waqqara al-imanu fi qalbi, dan itulah kali pertama iman itu menetap, ya, kokoh, ya, dalam hatiku. Jadi tentang ayat ini, jadi betul-betul direnungi, karena beliau ini belajar apa orang Arab gitu. Karena orang Arab itu Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab gitu. Maka orang Arab itu, ya, apalagi sahabat, ya, maka langsung paham gitu. Langsung paham, ya, kalau kita orang non Arab, orang ajam, maka harus belajar dulu gitu, ya. Kalau orang-orang Arab dulu langsung paham gitu. Ya, sehingga ketika turunnya ayat ini, maka kokohlah keimanan beliau akan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini awal-awal masuk Islamnya beliau ketika ia membaca ayat ini, ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah, ya, mereka itu tercipta tanpa sesuatu atau mereka menciptakan diri-diri mereka? Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, ya, bahkan mereka tidak beriman gitu. Am indahum khazainu rabbik, apakah mereka memiliki pembendaraan Tuhan mereka? Atau apakah am humul musaytirun, atau apakah mereka lah yang menguasai alam semesta ini? Kalau seandainya mereka tidak seperti itu, ya, maka tidak akan mungkin, ya, mereka kufur kepada Allah. Makanya ada kaidah di dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tauhidur rububiyah tastalzimu tauhida al-uluhiyah. Ketika seorang itu meyakini tauhid rububiyah, maka ada konsekuensinya, ya. Maka ini melazimkan, ya, mengharuskan gitu. Mengharuskan dia harus mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Artinya, kalau dia yakin Allah adalah penciptanya, kalau dia yakin bahwasanya semesta alam ini diciptakan oleh Allah, maka dia harus mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Itu konsekuensinya. Itu at-talazum, ya, keharusan. Namun kan banyak sekarang orang yang meyakini tauhid ar-rububiyah namun tidak mentauhidkan Allah di dalam al-uluhiyah gitu. Masih banyak orang-orang yang sekarang meminta kepada selain Allah. Masih banyak yang meyakini dukun gitu. Padahal ketika ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Bahkan ditanya agama pun mengaku Islam. Namun kenapa masih terjatuh kepada perbuatan syirik? Jawabannya apa, akhi? Jawabannya malas belajar tauhid gitu. Iya, maka inilah fungsinya kita belajar tauhid gitu. Sehingga dengan kita belajar tauhid, maka kita diharapkan bisa menjadi orang-orang yang jauh dari perbuatan syirik gitu. Dan ini adalah inti dakwahnya para nabi. Maka keliru kalau ada orang dakwah yang pertama yang dibahas, ya, yang dibahas masalah politik kenegaraan, yang pertama yang dibahas masalah keluarga, ya, ini salah. Ini tidak mengikuti konsep dari dakwah para nabi. Karena dakwah seluruh para nabi itu adalah tauhid. Ya kan, Allah sendiri yang mengatakannya dalam Al-Qur'an, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ini prinsip dakwah para nabi gitu.
Dan sungguh kata Allah, aku telah mengutus pada setiap umat itu satu rasul, yang mana prinsip dakwah mereka selalu ini Pak ya, yang namanya dakwah itu selalu ada dibahas itu gitu, selalu didahulukan, ya kan, yakni mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah saja, itu mentauhidkan Allah dalam peribadahan, dan memperingatkan kaumnya untuk meninggalkan tauhid, segala sesuatu yang disembah selain Allah, yakni kesyirikan gitu. Maka harus ada ini ya, dakwah kepada tauhid ini harus berlanjut ya sampai mati, ya sampai meninggal. Sampai meninggal, maka dakwah kepada tauhid inilah dakwah yang harus ya kita selalu wariskan, selalu kita gaungkan gitu, seperti itu. Iya, namun ya kita juga membahas yang lain-lain juga, karena Islam ini sempurna. Ya ada masalah fikihnya, namun yang dominan gitu ya, yang dominan, yang mayoritas, yang sering ya tauhid itu. Yang lainnya juga ya masalah fikih salat ya, masalah akhlak ya itu juga. Namun ada yang dominan. Yang dominan itu adalah tauhid itu. Karena inilah ya konsep dakwah para nabi dan rasul seluruhnya. Ya mereka berdakwah kepada tauhid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya kemudian karena sudah jam 8 ya, kita lanjutkan dengan salat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.